Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian ambil waktu 5 menit untuk berdoa dulu, baru kita boleh lanjut pembelajaran kita. Oke, baik. Uh, Kali ini kita akan belajar tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang pertama itu hakikat fisika. Apa itu hakikat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat itu merupakan jiwa atau inti dari segala sesuatu atau yang menjiwai sesuatu. Nah, uh, menurut Colette dan Sipieta dalam sebuah buku yang diterbitkan tahun 1994, menyatakan bahwa hakikat sains merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, a body of knowledge, sikap atau cara berpikir, a way of thinking, dan proses atau cara untuk menyelidiki, atau a way of investigating. Nah, fisika sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Dan hakikat fisika itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal sebagai metode ilmiah. Nah, karena fisika itu merupakan cabang dari sains, maka hakikat fisika itu sama dengan hakikat sains. Jadi hakikat fisika itu juga merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, a body of knowledge, sikap yang pertama itu, yang kedua sikap atau cara berpikir, dan yang ketiga proses atau cara untuk menyelidiki. Nah, proses atau cara untuk menyelidiki ini yang kemudian kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama itu fisika sebagai produk ilmiah. Nah, kumpulan pengetahuan yang disebut produk fisika itu dapat berupa fakta, konsep, rumus, model, prinsip atau hukum, dan teori fisika. Yang pertama itu fakta. Jadi fakta itu adalah keadaan sesungguhnya yang terjadi di alam. Jadi misalkan kalian mengamati hujan, petir, pelangi, dan yang lain sebagainya. Itu fakta, itu keadaan yang sesungguhnya terjadi di alam. Kemudian konsep, kedua itu konsep. Jadi konsep itu merupakan abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Itu konsep. Yang ketiga itu rumus. Jadi rumus itu merupakan pernyataan matematis dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Jadi itu yang konsep atau fakta yang kita rumuskan atau yang kita nyatakan secara matematis. Rumus itu merupakan produk ilmiah. Yang ketiga itu model. Jadi model itu merupakan presentasi dari suatu ide, struktur, atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan oleh seorang ilmuwan. Gitu. Kemudian prinsip atau hukum. Jadi prinsip atau hukum ini merupakan aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Dan yang terakhir itu teori fisika. Jadi penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Nah, hukum-hukum dan teori untuk teori fisika ini, hukum-hukum dan teori mungkin direvisi dan atau ditiadakan berkali-kali. Contoh modifikasi teorinya. Yang pertama, filsuf Yunani mengusulkan, filsuf Yunani ini kalau kita lihat dalam buku pelajaran yang lain itu disebut filsuf Yunani ini Aristoteles. Jadi ia mengusulkan bahwa benda jatuh karena mereka mencari tempat asal mereka. Semakin besar massa benda, semakin cepat jatuhnya. Namun Galileo Galilei menunjukkan bahwa kelajuan benda jatuh bergantung pada waktu tempuhnya dan bukan pada masanya. Jadi ini modifikasi teori. Yang pertama itu filsuf Yunani itu menyatakan bahwa sebuah benda yang jatuh itu bergantung pada massa. Namun Galileo Galilei menyatakan bahwa
Kelajuan benda itu tidak bergantung pada masa, tapi pada waktu tempuhnya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain lagi, pernyataan Galileo itu adalah benar, tapi Newton merevisi alasan mengapa benda jatuh. Jadi Newton mengusulkan bahwa benda jatuh karena ada gaya tarik menarik atau gaya gravitasi. Kemudian pernyataan Galileo dan Newton memang tetap benar, namun Einstein menyarankan bahwa gaya tarik antara kedua benda berkaitan dengan massa menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Nah, ini contoh modifikasi teori. Modifikasi teori yang pertama dari Aristoteles atau filsuf Yunani, kemudian Galileo, kemudian disempurnakan lagi oleh Newton, kemudian disempurnakan lagi oleh Einstein dan yang lain sebagainya. Nah, ini contoh modifikasi teori. Jadi, yang sudah kita bahas itu merupakan produk ilmiah. Jadi, fisika sebagai produk ilmiah. Yang kedua itu sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu pengamatan tajam. Jadi, seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap-sikap ini. Pengamatan tajam, objektif, kemauan untuk berbagi, berpikiran terbuka, dan memiliki rasa ingin tahu atau penasaran. Jadi, rasa ingin tahu atau penasaran ini yang duluan dimiliki oleh seorang ilmuwan. Mereka akan terus bertanya mengapa mengapa bisa terjadi petir, apa yang menyebabkan terjadinya petir, atau mengapa bisa terjadinya pelangi. Namun mereka tidak hanya berhenti di proses bertanya, namun mereka mencari tahu jawaban-jawaban. Nah, itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Terus, kemudian mereka memiliki pengamatan yang tajam. Jadi, setelah merumuskan masalah, dia harus membuat pernyataan yang hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat dengan bantuan peralatan-peralatan ilmiah. Kemudian harus objektif, kemudian harus memiliki kemauan untuk berbagi, harus berpikiran terbuka. Jadi mereka harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat mereka tersebut perlu dikoreksi. Nah, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Jadi, fisika itu juga merupakan sikap ilmiah. Yang ketiga itu tadi kita sudah bahas tentang produk dan sikap. Yang ketiga itu proses atau cara untuk menyelidiki atau yang dikenal dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini pun ada beberapa langkah yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama itu menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Menyelesaikan masalah secara ilmiah, kemudian melaksanakan pengamatan. Setelah itu merumuskan masalah. Jadi kira-kira merumuskan masalah ini untuk membatasi penelitiannya sehingga tidak terlalu melebar. Kemudian mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan setiap penelitian atau penyelidikan atau eksperimen. Kemudian membuat hipotesis. Setelah dibuat hipotesis, baru dilakukan eksperimen. Setelah dilakukan eksperimen, kemudian dianalisis data dan ditarik kesimpulan. Jika hipotesis diterima, maka akan disebut sebagai teori ilmiah. Nah, itu yang kita bahas untuk pertemuan kita hari ini. Jadi, kita sudah bahas tentang hakikat fisika. Fisika itu sebagai produk ilmiah, kemudian fisika itu sebagai sikap ilmiah, dan yang terakhir fisika itu sebagai proses atau cara untuk menyelidiki atau yang dikenal sebagai metode ilmiah. Jika kalian masih bingung atau kalian belum puas dengan penjelasan Miss, kalian silakan WA Miss untuk bertanya, dan kita akan lanjut materi kita tentang keselamatan kerja di lab dan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Shalom.